Iya, jadi waktu kalau nggak salah tanggal 22 Mei 2024 itu pada saat dosen pertama kali ngejelasin terkait gimana mekanisme dan tugas uprak mata kuliah semester ini, saya itu langsung ingat ya dengan satu orang teman saya yang udah lebih dari 2 tahun saya nggak ketemu dan nggak pernah kontak lagi. Dan bisa dibilang saya ingat dia karena saya ingat banget waktu masih sama dia gitu satu sekolah. Dia itu pernah cerita ke saya bahwa ya sewaktu kecilnya dia itu punya masalah yang bisa dibilang menjadi pengalaman buruk lah, yaitu pembulian yang atau ketika dia masih sekolah. Ya jadi saya yang dari Karawang itu langsung balik ke Jakarta sore harinya, dan sampai itu nggak salah hari Rabu malam sekitar jam 9:30 itu baru sampai rumah. Saya istirahat dan saya coba untuk kontak orang tersebut, dan alhamdulillah pesan saya dibaca. Di situ selama saya udah sampai di rumah di Jakarta, saya itu coba untuk lebih intens lagi tentang tujuan saya nge-chat dia, karena kan udah lama nggak komunikasi juga, udah nggak kontak juga. Dan alhamdulillah juga respon dia baik, dan dia juga cukup antusias dan mau untuk diajak untuk ketemuan ya, untuk luangin waktu dan untuk ngebantuin saya menyelesaikan observasi yang rencananya itu berupa interview. Jadi kayak diskusi dulu gitu, waktu yang enak buat ketemuan tuh kapan gitu ya, entah besok, entah lusa, atau si narasumbernya ini maunya kapan gitu kan. Dan setelah diskusi lama, saya juga tentunya harus ada waktu juga buat ketemuan. Akhirnya deal ketemuan pada hari Jumat, tepatnya itu pukul 3 sore. Jam setengah 3 saya itu langsung berangkat, dianterin karena motor di rumah cuma satu. Dan perjalanan itu menempuh lumayan sekitar 10-15 menit dari rumah saya. Saya ada niatan lah gitu ya, mau neraktir dia, mau ngebayarin sebagai tanda terima kasih tentunya karena udah mau luangin waktu juga. Dan ya udah mau inilah sharing-sharing ya, dan kooperatif juga tentu ya, sama-sama menguntungkan lah. Saya juga sangat-sangat berterima kasih, senang, dan membuat hasil observasi atau riset saya itu menjadi sangat-sangat jelas, dan ya saya juga mengerti gitu dari segi emosionalnya. Abdul Aziz itu waktu sekolah ya, dia itu adik kelas saya, jadi saya itu senior. Dan saya sewaktu awal kenal dia tuh jujur saya agak lupa ya gimana kronologi pasti, karena udah lama juga. Tapi dia itu emang orang baik ya, dia itu emang orang baik, orangnya easy going, fun banget buat diajak ngobrol gitu. Dan ya sangat-sangat apa ya, beruntung juga saya punya teman seperti dia, karena enak banget lah ya buat diajak bergaul gitu sama dia. Dia juga orangnya positif, baik juga. Bener gak sih? Bener gak sih? Maksud lu gue bisa dikembangin gitu? Maksud gue gak sih? Bisa dibilang saya udah cukup prepare ya, karena udah bawa 2 handphone dan 1 laptop. Jadi 1 handphone itu buat mic gitu ya, karena memang situasi itu ramai sekali. Dan untungnya dengan mic tersebut suara saya dan si narasumber Abdul itu sangat-sangat jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tala Ravandika dari kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ya jadi saya di sini ya jauh-jauh balik dari Karawang ke Jakarta karena saya ini ingin melakukan observasi ya berupa interview dengan narasumber yang udah jauh-jauh nih ya meluangkan waktu bertemu dengan saya
Abdul Aziz. Ya, terima kasih atas waktunya. Iya ya, terima kasih telah mengundang saya ya, Atala. Eh, untuk interview kali ini saya senang banget bisa diundang kali ini ya. Terima kasih. Semoga untuk kedepannya Anda bisa sukses dan lulus yang lancar pokoknya lah. Ya, jadi ini manggilnya apa nih? Dehe, Bang, Mas atau apa nih manggilnya nih? Ngap aja ngap. Nggak bercanda. Ini ya, panggil Abdul aja Abdul. Dan ya berjalan dengan baik dan lancar lah, bahkan ya kita juga berusaha untuk briefing dulu ya biar cair gitu, biar nggak kaku conversation atau interviewnya. Saya sendiri pun sempat kaget gitu ya, bahkan tidak bisa gitu loh menerima dan terbiasa dengan hal-hal yang justru kamu sukai gitu loh ya. Bahkan saya kalau nonton apa ya Evangelion itu kan saya bisa anxiety saya ya, nonton maraton itu saya anxiety saya kan ya. Serius ya, makanya jujur apa ya, saya sendiri tuh kayak ngomong ke disi itu kayak salut gitu loh sama orang-orang yang bisa dibilang menyukai lah atau punya selera dalam hal seperti itu gitu. Dan ini lebih dari cukup sih kalau bagi saya, dengan hasil yang sangat luar biasa. Cukup ini. Saran-saran buat pesan-pesan di orang teman-teman saya di luar sana ya, mungkin sekiranya kena bullying, belajar buat bodo amat lah ke semua orang. Jangan kayak menganggap semua orang itu baik. Lo kudu sadar diri lo sendiri gitu loh, bahwa lo sendiri tuh harus dicintai gitu loh. Bukan selalu sama orang lain, tapi lo harus bisa belajar mencintai diri lo sendiri gitu loh. Karena ya self love, karena emang jujur ya, di dunia ini tuh gak ada yang bakal peduli sama lo selain lo sama orang tua lo doang gitu. Jadi ya itu sih, pokoknya belajar mencintai diri sendiri dan lakuin hal yang lo sukai, karena itu yang bisa nyembuhin diri lo sendiri terhadap orang-orang di luar gitu. Ya pokoknya jangan percaya sama semua orang, jangan pernah. Oh gitu. Kalau di depan saya ini percaya nggak? Oh iya gitu ya, we don't know ya. Iya. Betul. Saya selama interview atau observasi merasa relate lah, karena saya juga udah bilang sendiri kalau saya itu bisa dibilang pernah lah merasakan yang namanya pengalaman dibully gitu. Cuman tindakannya berbeda. Dan dia tuh bullyingnya tuh lebih ke tindakan fisik. Iya, bahkan saya itu nangis beberapa kali gara-gara dia. Iya, dan di lingkungan sekolah itu dari SMP, di lingkungan rumah pun dari SD. Iya, jadi saya itu ingat banget waktu SD ketika saya itu sering jadi marbot masjid ya, karena waktu itu setelah saya selesai ngaji gitu ya, saya suka beres-beres masjid gitu, nyapu, ngepel gitu. Saya ingat banget ada tetangga di sekitaran masjid tersebut ya, saya lupa namanya gitu. Dia itu bisa dibilang posturnya ya sampai lah gede gitu, agak-agak gemuk juga, dan dia tuh nggak tahu kenapa sering ngesengin saya. Saya ingat banget satu momen yang gak akan terus saya lupain. Jadi saya itu lagi selesai nyapu ya, saya itu mau ngepel, dia itu iseng ngebasahin saklar lampu. Saya mencet saklar lampu dan saya kesetrum, dan itu kerasa banget. Dan apa ya, saya tuh tahu banget itu ulahnya dia gitu. Dan masih banyak banget hal-hal yang kalau saya ingat lagi tuh sedih ya. Dan kamu pasti juga lah melakukan hal yang sama gitu. Jadi kesimpulan ya yang bisa saya dapatkan setelah saya melakukan observasi berupa interview dari si narasumber itu, tentu yang pertama adalah bagaimana ya tindakan seharusnya ketika seseorang atau mungkin saya gitu ya itu berada di situasi bullying lah. Karena kalau saya ingat lagi ketika saya terkena bully ya, waktu saya SD bahkan SMP juga pernah ya, saya terlalu gegabah sih. Itu tindakan nggak apa-apa ngadu gitu, padahal seharusnya kalau kita itu lebih tenang gitu ya dan punya keputusan yang lebih baik, ya tentu ya kita
kita itu harus lebih akan ada timing atau waktunya lah dimana kita siap untuk mengadukan kepada orang yang lebih tua gitu, atau bahkan guru gitu, atau siapa gitu. Tapi yang Abdul lakukan gitu ya, dengan cara dia mengkeep dulu permasalahan dia, dengan cara dia untuk Nah, itu gak sih yang gak bakal FOMO sampai selanjutnya? Bisa. lebih bijaksana dalam menyelesaikan permasalahannya dia, bahkan waktu itu dia masih masalah SD atau SMP ya, dan justru itu malah berimpact baik, yang dimana justru orang yang ia bully itu malah ia berhasil untuk dirangkul gitu loh. Itu sangat-sangat luar biasa, dan tentu tidak semua korban bully itu mau, berani, dan bisa melakukan hal tersebut, mungkin termasuk saya. Kemudian yang kedua itu dari segi kesehatan mental, karena kan saya kan mengambil 3 topik ya. Yang kedua itu adalah segi kesehatan mental, dan si Abdul ini ya, narasumber ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ya dia berhasil gitu memanfaatkan bisa dibilang kekurangannya dia ya untuk bisa memotivasi dia menjadi lebih baik ya, dengan cara medianya mengeksplorasi lah hal-hal yang ia sukai, hal-hal yang bisa membuat spirit, mentality secara tidak langsung itu menjadi lebih baik gitu. Bahkan itu dilakukan dengan tersendirinya, tanpa ada doktrin atau tanpa ada ini dari orang lain ya. Maksudnya yang benar-benar impactnya besar dari orang lain itu tuh tidak terlalu terlihat ya selama interview tersebut. Dan saya jadi bisa memahami gitu bahwa sebenarnya hal-hal yang kita sukai itu tuh tidak hanya berdampak positif pada dari segi hiburan, dari segi mood, tapi juga bisa dari segi emosionalnya, yang dimana yang saya ingat itu si Abdul ini kan dia suka menonton atau menyaksikan anime gitu ya, yang dimana dia itu melihat sosok karakter nih dari salah satu anime yang ia tonton, yang dia itu merasa relate ya, karena bisa dibilang situasi dan juga hal yang dirasakan oleh si karakter anime tersebut itu tuh ada kesamaan yang dimiliki oleh si narasumber. Dan hal itulah yang membuat si narasumber itu sadar dan memahami apa sih atau tindakan yang sebenarnya harus dilakukan agar bisa dibilang kekurangan atau bahkan permasalahan seperti ini dan permasalahan-permasalahan lainnya itu bisa dihadapi dengan tenang, tanpa kena mental, tanpa ada yang namanya depression, stres, dan lain sebagainya. Dan mungkin secara tidak langsung saya itu bisa mengikuti bagaimana cara yang dia lakukan, karena kebetulan ya saya itu suka menyaksikan film Hollywood ya, saya tidak suka anime. Tapi tentu secara tidak langsung ada beberapa film yang justru karakter utamanya itu benar-benar relate dengan bagaimana kehidupan saya, terutama di kehidupan pribadi, dan itu juga bisa menjadi pelajaran dan semangat juga gitu, bahwa ya sebenarnya semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Tinggal bagaimana si orang tersebut itu ya berusaha untuk memikirkan dengan baik lah, dan tentu harus lebih bijaksana dan tenang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Itu luar biasa pelajaran saya dapat dari omongan si narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Speechless ya, jujur saya speechless. Abdul dulu ya, terus ikut aja gitu. Enggak, apa gini aja kali ya. Gua jadi pura-pura dulu. Mas, saya boleh duduk di sini, Mas. Janganlah. Just kidding, bro. Lu gak bisa nanggepin orang Gini, Canda ya? gini sebenarnya. Ini tuh dokumentasi. Itu tuh. Nah, jadi ini udah beres proses observasinya, dan saya sudah bisa dibilang senang lah dan cukup puas dengan result. Tinggal finishing ya, penambahan transkrip dan juga editing video untuk diupload di YouTube. Everything's done. Sangat-sangat puas dan senang sekali dengan result dan juga proses hasil videonya. Thank you buat Abdul. Jangan lagi ke toilet nih.